Beberapa bulan lewat sejak putusan cerai diketok, dan duka masih menempel seperti embun di kaca. Anastasia, yang dadanya belum juga reda, spontan membelokkan setir menuju sebuah hotel tua yang dulu sering ia datangi bersama suaminya. Begitu gerbang besi yang berkarat terbuka pelan. Kering. Ia merasa kakinya dingin, napasnya berat, matanya pedih. Ia sendiri tak paham kenapa kaki dan tangannya membawa ke tempat itu. Hanya beberapa bulan setelah berpisah dari Ferdi, hidupnya serasa selembar kertas kosong. Tak ada kata, tak ada arah, hanya ruang putih yang sunyi. Ia sudah mencoba banyak hal. Lembur tanpa jeda. Makan siang dengan teman-teman yang menaruh iba. Bahkan sempat mengunduh aplikasi kencan, yang pada akhirnya berujung tawa hambar dan layar yang ditutup lagi. Tak satu pun mengisi rongga di dadanya. Siang itu ia mengemudi tanpa tujuan, melewati jalan-jalan yang sudah akrab, hingga sebuah papan nama melintas di sudut mata. Hotel Anggrek Kencana. Tempat yang jauh dari riuh kota, jauh dari lampu-lampu neon dan musik keras. Namanya sederhana, tapi di dalamnya bertumpu kisah yang tak pernah sederhana. Dulu, bangunan ini menjadi saksi diam bulan madu mereka. Juga saksi liburan-liburan singkat saat penat dan uang cekak. Bukan Bali, bukan Raja Ampat, hanya hotel tua dengan AC yang kadang berderik dan kolam renang yang selalu sepi. Namun untuk mereka saat itu, rasanya seperti surga kecil. Mereka tertawa, bercerita, menenun mimpi tentang rumah, tentang anak-anak, tentang saling menopang sampai tua. Kini semua itu seperti dongeng yang dibacakan orang lain, di ruangan yang berbeda, pada hati yang bukan milik Anastasia. Ia memarkir mobil di bawah pohon tua yang rindang. Mesin dimatikan. Anastasia tak langsung turun. Ia duduk memeluk sunyi, menatap fasad yang sama seperti 5 tahun lalu. Cat terkelupas, kusen memudar, bunga bugenvil di halaman setengah mati dirawat. Sebagian dirinya ingin memutar balik, injak gas, lupakan semua. Tapi ada bagian lain, yang paling dalam, ditarik oleh magnet yang tak bisa ia jelaskan. Dalam benaknya, Ferdi seolah duduk di bangku penumpang. Senyum cerah. Mata yang dulu berkilau bahagia. Saat mereka baru menikah, Ferdi masih manajer junior di sebuah perusahaan kecil, sementara Anastasia baru saja resign demi ikut pindah kota. Uang terbatas membuat hotel ini jadi satu-satunya pilihan untuk berbulan madu. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Anastasia mengusap wajah di cermin spion. Gurat lelah. Rapuh. Setitik air mata jatuh dan mengalir di pipi yang dingin. Ada rasa bersalah yang tumbuh, seolah ia penipu yang kembali ke rumah kenangan, setelah ia sendiri menghempaskan kenangan itu. Ia yang ngotot bercerai. Ia yang tak mau lagi mendengar janji yang baginya terasa hampa. Lalu, mengapa sekarang justru Ferdi yang dirasa bisa menambal kekosongan ini? Dengan sisa keberanian yang ia punya, Anastasia meraih tas dan turun. Udara sore menggigit. Langkahnya diseret pelan menuju pintu lobi. Pintu kayu menjerit panjang saat didorong, kreek, dan aroma lembab menyambut. Sofa bersarung kain tua. Lukisan-lukisan yang pudar. Di balik meja resepsionis, wajah yang pernah dikenalnya memandang kembali. Senyum yang ramah. Anak muda, mungkin 20-an. Wajah bersih, mata cerah. Anastasia tertegun. Bagaimana mungkin ia masih bekerja di sini setelah sekian tahun? Selamat datang kembali, Ibu Anastasia. Ucapnya lirih, seolah kemarin saja mereka berjumpa. Anastasia mengerjap. Kamu masih ingat? Tentu, jawabnya ringan. Kebahagiaan seperti kalian, sulit dilupakan. Ia menahan jeda, lalu menatap lebih dalam. Aku sudah lama menunggumu. Jantung Anastasia menghentak. Kalimat itu, dari orang yang nyaris asing, terdengar aneh, sekaligus menakutkan. Maksudmu? Tanya Anastasia, suaranya bergetar. Bukannya menjelaskan, resepsionis itu meraih sebuah kunci dari rak. Kuningan tua dengan gantungan bernomor 104. Kunci yang sama, seperti dulu. Angka itu menyambar ingatan Anastasia, pahit dan manis berbaur. Seseorang sudah melunasi kamar ini untukmu, katanya sambil meletakkan kunci di meja. Kamu tak perlu risau soal biaya. Dan, bisakah kita berbincang nanti malam, setelah shiftku selesai? Pukul 10, di kafe seberang. Anastasia mengangguk, bingung, goyah. Tangannya gemetar saat mengambil kunci. Bahkan, terima kasih, tak sanggup keluar. Mengapa dia bilang menunggu? Siapa yang membayar? Pertanyaan berputar-putar, seperti lebah di bawah lampu. Anastasia berjalan gontai ke 104.
Pintu terasa berat. Di dalam, udara pengap. Gorden tebal membuat ruangan remang. Ia menyalakan lampu. Dinding krem. Lukisan pantai yang terlalu rapi untuk jadi nyata. Ranjang Queen dengan sprei putih yang sedikit kusam. Ia duduk di tepi ranjang, merasakan ruang hampa yang membeku. Seharusnya ada Ferdi di sini. Seharusnya ada bisik-bisik rencana. Seharusnya bahagia. Kini hanya sunyi, dan bayang-bayang yang tak mau pergi. Sempatkanlah untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Komen cerita yang ingin kamu dengar di bawah. Anastasia teringat hari ketika sidang berakhir. Tanda tangan jatuh seperti palu kecil di dadanya. Wajah Ferdi terasa asing. Dingin. Jauh. Tak ada kalimat yang benar-benar menempel. Hanya kertas, stempel, dan langkah kaki yang pergi. Bukan perceraian yang merobek dirinya, pikir Anastasia, melainkan kehilangan pria yang dulu hangat, yang menatapnya seperti rumah. Saat itu, kecurigaan tumbuh seperti jamur di musim hujan. Pesan-pesan manis di ponsel Ferdi. Panggilan tengah malam yang tak dijawab. Ferdi tidak menyangkal. Ia juga tidak membela diri. Diam, seolah berkata, percayalah apapun yang kau mau. Anastasia marah. Tersinggung. Lalu memilih pisah. Namun, mengapa sakitnya tidak juga surut? Jarum jam mencekik pelan. Tik, tik, tik. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk, tapi pengap tetap tinggal. Di cermin, matanya merah. Rambutnya kusut. Aku menunggu apa? Gumamnya. Mungkin jawaban. Mungkin hukuman. Mungkin sekadar alasan untuk bertahan di sini sedikit lebih lama. Pukul 9 lewat. Anastasia berdiri. Mencuci muka. Memakai cardigan tipis. Mengunci pintu. Menyeberang dengan langkah pendek. Kafe di seberang itu temaram. Meja kayu mengilap. Lampu kuning tergantung rendah, memantulkan cahaya lembut di permukaan cangkir. Hujan tipis mulai turun, menorehkan bintik-bintik di kaca jendela. Anastasia memilih meja dekat jendela. Ia menyilangkan tangan di pangkuan, lalu melepaskannya lagi. Menarik napas. Menghembus. Menunggu. Seorang pemuda mendekat. Tanpa seragam. Jaket denim pudar. Sepasang mata yang familiar. Selamat malam, ujarnya pelan. Aku Rian. Senyumnya kecil, tapi menenangkan. Boleh duduk. Anastasia mengangguk. Rian memesan 2 cangkir teh hangat. Tanpa bertanya ia tahu Anastasia butuh sesuatu yang sederhana. Uap tipis naik, menggambar garis yang cepat hilang. Hening memanjang. Kafe berisik pelan oleh sendok yang menyentuh piring. Hujan mengisi sela-sela jeda. Anastasia menatap Rian. Ada gugup, ada harap, ada takut. Kamu bilang, sudah lama menungguku, suaranya setipis bisik. Untuk apa? Rian menelan ludah, seperti mengumpulkan potongan kalimat. Ini mungkin terdengar aneh, ucapnya. Tapi kumohon, dengarkan sampai habis. Ia menatap lurus, tidak menghindar. Setahun lalu, larut malam. Setelah tugasku selesai, aku melihat seseorang duduk sendirian di tepi kolam, suamimu. Anastasia hampir tidak berkedip. Dia menatap permukaan air. Bulan tercermin seperti koin perak. Udara dingin. Jangkrik bernyanyi. Aku siap pulang. Tapi, aku mengenal wajah itu. Kalian sering datang ke sini. Pasangan yang tampak, utuh. Rian mengangkat bahu. Aku menghampiri. Pak, sudah larut, kataku. Ia menoleh. Matanya lelah, tapi bibirnya menunjukkan senyum yang tidak sampai. Duduklah sebentar, ia bilang. Menepuk kursi kosong. Aku ragu. Namun ada sesuatu di rautnya, semacam genting yang diam. Aku duduk. Ia membuka bungkus keripik. Menawari. Kami mengunyah dalam senyap. Rian menarik napas panjang, mengingat pelan. Lalu ia bicara. Aku sangat mencintai istriku, begitu katanya. Suaranya berat, seperti menarik jangkar dari dasar laut. Tapi aku tidak mau dia terluka. Aku bertanya, maksudnya, Pak? Sungguh, aku tahu ini bukan urusanku. Tapi tatapannya, seperti orang yang menahan batu besar di dada. Kami akan bercerai, katanya, menatap air. Aku hampir tersedak. Tapi kalian terlihat, itu permukaan, potongnya. Ia menoleh padaku.
Ada air yang mengilap di sudut mata. Aku akan membuatnya terlihat seperti aku berselingkuh. Aku akan menyusun semuanya agar dia percaya dan mau melepaskan. Di meja, jari Anastasia mengepal pelan. Teh di hadapannya mendingin. Kenapa harus begitu? Tanyaku. Ia menutup mata sebentar. Tarik napas. Hembus. Aku sakit, katanya akhirnya. Datar, namun retak. Penyakit langka. Waktuku tak panjang. Rian berhenti sejenak, memberi ruang pada keheningan yang menebal. Saat ia mengucapkannya, malam seperti berhenti. Suara serangga memudar. Air di kolam tampak tak bergerak. Ia berkata, aku tak sanggup membuatnya melihat aku layu hari demi hari. Aku tak ingin dia terikat merawatku karena kasihan. Aku ingin dia bebas. Mengejar mimpinya. Menemukan jalannya lagi, tanpa aku menjadi beban. Rian menatap Anastasia. Aku bilang, kalau begitu jujurlah. Ia menggeleng, tersenyum pahit. Kejujuran akan mengikatnya lebih erat. Ia akan memilih tinggal. Ia terlalu baik untuk pergi. Lalu ia menatap bulan di air sekali lagi. Biar aku yang jahat. Biar aku yang dibenci. Kalau itu membuatnya bebas, aku rela. Suara hujan mengeras, menegaskan tiap kata yang jatuh. Anastasia menelan perih. Kata, rela, memantul-mantul di dinding dadanya. Rian menunduk, menggosok pinggiran cangkir dengan ibu jari. Malam itu, ujarnya pelan, ia memintaku satu hal. Anastasia mencondongkan badan, nyaris tidak bernapas. Apa? Ia memintaku menunggu, Rian melanjutkan, lirih. Kalau suatu hari kau kembali ke sini, sendirian, aku diminta menyambutmu. Jangan biarkan kau merasa terlantar. Bayarkan kamarnya, katanya. Beri dia tempat untuk beristirahat. Beri dia tahu, dia tak pernah benar-benar sendiri. Kafe kembali sunyi. Hanya uap teh yang naik, hanya hujan yang mengetuk, hanya hati yang perlahan mengerti sesuatu yang berat. Mungkin, sejak awal, cinta tidak pergi. Ia hanya memilih bentuk yang tak enak dilihat, agar yang dicintai bisa berjalan lagi. Rian menarik napas, seolah hendak menurunkan sesuatu yang lama ia bawa di punggung. Ia menyerahkan amplop, katanya. Kental, berat, untuk kamar, dan sedikit untukmu, ucapnya. Aku menolak. Ia memaksa. Tolong, pintanya. Hanya ini yang bisa kulakukan untuknya. Wajahnya waktu itu, letih, tapi damai. Seperti orang yang sudah berdamai dengan jalan pulang. Hening lagi. Sendok beradu pelan. Hujan menipis, tinggal rintik yang sabar. Anastasia memegang cangkir lebih erat. Hangat teh merambat ke kulit, tapi dingin di dadanya belum surut. Lalu setelah malam itu, Rian menggeleng pelan. Ia tidak kembali. Aku menunggu, setiap kali jam kerjaku selesai. Kolam tetap sama, bulan tetap datang, tapi dia tidak. Uap teh menghilang. Suara napas Anastasia terdengar sendiri. Ia memejam sebentar. Seperti menimbang antara duduk lebih lama atau berdiri mengejar sesuatu yang bisa saja sudah jauh. Aku harus menemukannya, ucap Anastasia. Kalimat itu jatuh mantap, seperti batu ke dasar sumur. Rian menatapnya, ada cemas yang jujur. Malam ini. Anastasia berdiri. Kursi bergeser. Terima kasih, Rian. Untuk menunggu. Untuk bercerita. Rian mengangguk. Menahan kata yang lebih panjang. Hati-hati, katanya saja. Anastasia mengangguk, merapatkan cardigan, melangkah menembus gerimis. Jalanan basah memantulkan lampu kuning. Anastasia menyetir dengan jari yang sempat gemetar, lalu kembali mantap. Di layar ponsel, nama yang tidak pernah ia hapus tetap ada. Ferdi. Ia mengetik, di mana kamu? Kirim. Tak ada tanda. Ia menekan ikon telepon. Sunyi. Hanya sunyi. Udara di dalam mobil jadi berat, tapi tekadnya lebih berat. Ia berbelok menuju sebuah gang yang dulu sering mereka lewati saat lebaran. Rumah orang tua Ferdi ada di ujung, halaman kecil, pohon mangga yang tua, lampu teras yang selalu hangat. Ketukan pelan. Pintu terbuka. Ibu Ferdi muncul, matanya bengkak, namun bening. Sebentar saja, mereka saling menatap seperti dua orang yang baru ingat pernah menjadi satu keluarga. Anastasia. Suara itu pecah. Pelukan terjadi tanpa diminta. Hangat bahu bertemu hangat bahu.
Setelahnya, kalimat yang ringkas, langsung ke jantung. Ia di rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit seperti melewati lorong-lorong kenangan yang disiram cahaya putih. Wiper menghapus sisa hujan. Anastasia duduk di kursi penumpang, menggenggam ujung syal milik ibu. "Maafkan aku," katanya lirih. "Maafkan kami semua," jawab ibu, juga lirih. Tidak ada yang mencari siapa salah. Mereka hanya mencari pintu yang benar. Lorong rumah sakit panjang dan terang. Bau antiseptik seperti salju yang tak meleleh. Bunyi roda berangkar dari kejauhan. Pintu kamar didorong pelan. Di dalam, ada mesin yang berkedip kecil. Ada napas yang naik turun, dibantu selang. Ada Ferdi, lebih kurus dari yang disangka, lebih pucat dari yang diizinkan hati. Namun tetap Ferdi. Tetap wajah yang dulu menertawakan AC berisik dan soto yang terlalu asin. Anastasia berhenti di ambang, lalu melangkah. 1, 2, hingga kursi di sisi ranjang menyentuh betisnya. Ia duduk. Ia meraih tangan itu. Dingin. Namun hidup. "Ferdi," bisiknya. Pelan sekali. Kelopak mata itu bergetar. Pelan, pelan. Terbuka. Pandangannya mencari, lalu menemukan. Ada kejutan kecil, ada lega yang besar. "Anas," suaranya mirip angin yang menggesek dedaunan. Anastasia tersenyum sambil menangis. "Maaf," katanya, tersengal. "Aku marah. Aku pergi. Aku tak tahu." Ferdi menggeleng tipis. Senyum sejangkau mungkin. "Bukan salahmu," ucapnya patah-patah. "Aku harusnya jujur." Anastasia menggeleng. "Kau melindungiku dengan cara yang menyakitkan. Tapi aku tidak mau diselamatkan dari kamu." Ia menatap mata Ferdi, menyalakan kata yang datang dari tempat paling dalam. "Menikahlah lagi denganku." Sunyi. Mesin tetap berdetak, tapi waktu berhenti. Ferdi menatapnya, hampir tak percaya. "Anas, aku ingin menjadi istrimu lagi," lanjutnya, stabil. "Bukan karena iba. Karena cinta. Karena tempatku ada di sini." Ibu, ayah, dan adik Ferdi, yang sejak tadi diam dekat jendela, mendekat. Ibu menaruh tangan di punggung tangan anaknya. "Nak," suaranya bening, "biarkan ia tinggal." Ayah mengangguk berat, mata berkaca. Adik menahan tangis yang merunduk. Ferdi mengedip, menahan air, lalu mengangguk. "Kecil. Pasti." "Ya," bisiknya. "Ya." Setelah itu semuanya mengalir cepat, tapi lembut. Suster dipanggil. Seorang rohaniawan dihubungi. Kamar dirapikan sedikit. Gorden disetel agar cahaya tak menyilaukan. Tidak ada gaun putih. Tidak ada musik. Hanya keluarga dan 2 orang yang memutuskan mengucapkan janji, kali ini tanpa menunda, tanpa menoleh. Ibu melepaskan cincin lamanya. "Pakai ini dulu," katanya. "Yang penting janji, bukan emasnya." Anastasia menelan haru. Ia menyematkan cincin itu di jari Ferdi. Dengan tangan yang masih ditempeli jarum, Ferdi menyentuh jari Anastasia pelan, seakan takut merusak pecahan kaca yang baru mereka rangkai kembali. "Dengan ini, sah." Kalimat itu singkat, namun menggema panjang. Anastasia menempelkan kening ke kening Ferdi. "Kita pulang," bisiknya. "Ke rumah yang kita jaga, di dada masing-masing." Ferdi memejam, menahan tawa yang berubah jadi air. "Terima kasih," katanya. "Sudah kembali." Di luar jendela, malam datang pelan. Di dalam kamar, lampu putih terasa sedikit lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Anastasia tahu, langkah berikutnya mungkin berat, tapi bukan sendirian. Pagi pertama setelah mereka sah, sinar matahari menyelinap malu melalui celah tirai. Anastasia datang lebih awal, membawa roti tawar dipotong kecil, sebotol susu, dan sekuntum bunga liar yang ia petik di halaman ibunya. Bukan untuk meriah, untuk sederhana, agar ada alasan tersenyum. Ferdi membuka mata, menatap bunga itu, lalu menatap Anastasia. Bibirnya naik sedikit. "Cantik," katanya pelan. "Yang bawa lebih cantik," balas Anastasia, setengah bercanda. Tawa pendek mekar, menghalau dingin yang suka sembunyi di sudut-sudut kamar. Siang hari, rohaniawan kembali sebentar. Bukan untuk upacara baru, hanya untuk mendoakan. Suster menyiapkan kursi. Adik Ferdi mengatur gorden agar cahaya tidak menusuk. Ibu Ferdi duduk di sisi ranjang, jemarinya mengusap punggung tangan anaknya.
Ayah Ferdi memeriksa berkas-berkas kecil, menaruhnya rapi di laci. Tidak ada musik. Tidak ada tamu ramai. Yang ada, napas yang lebih tenang dari kemarin, dan ruang yang terasa seperti rumah kecil. Sementara, namun sungguh rumah. Sejak hari itu, waktu memutar roda dengan kecepatan berbeda. Pagi, Anastasia datang. Sore, Anastasia masih di sana. Malam, kalau harus pulang, ia pulang sebentar, lalu kembali lagi besok. Ia belajar hal-hal kecil yang ternyata besar, menyeka keringat tanpa membuat kulit perih, memberi minum seteguk demi seteguk agar tak tersedak, mengganti bantal tiap 2 jam supaya punggung tidak terbakar nyeri. Ia membaca buku yang dulu Ferdi suka. Bukan bab-bab berat. Potongan singkat yang bisa jadi jembatan menuju tidur. Dalam jeda, ia bercerita tentang AC hotel yang berisik, tentang kolam yang airnya selalu dingin, tentang soto Pak Darto yang kuahnya terlalu asin, tapi habis juga, sambil tertawa. Ada hari-hari ringan. Ferdi bisa menyahut, yang jual soto itu, namanya Pak Darto, kan? Lalu tersenyum puas saat Anastasia mengangguk. Ada hari berat. Sakit datang seperti gelombang, naik tiba-tiba, menghantam, lalu surut, tapi selalu menyisakan pasir yang menempel. Di hari seperti itu, Anastasia menggenggam tangan Ferdi lebih lama. Tarik napas pelan, bisiknya. Ikuti suaraku, ia bernyanyi lirih. Nada-nadanya sering meleset, namun hangatnya selalu tepat. Ferdi menutup mata, bibirnya menyisakan senyum tipis. Seolah berkata, tak apa meleset, yang penting kau bernyanyi. Rian beberapa kali menjenguk. Ia datang membawa puding mangga, atau sekadar kabar kecil. Bougainville halaman hotel sudah disiram, lobi akan dicat ulang, nomor 104 tetap disisakan kunci kuningan, biar ada yang menjadi jangkar. Kalau sembuh, kita duduk di kafe lagi, kata Rian. Ferdi terkekeh halus. Kau duluan. Aku, belakangan. Mereka sama-sama paham makna, belakangan, itu. Tak perlu dijelaskan. Cukup dipegang. Suatu petang berwarna tembaga, Anastasia baru selesai membaca 1 paragraf. Ferdi memandangnya lama-lama, seolah sedang memahat wajahnya di dinding pikirannya. Mata, alis, bibir, rambut yang jatuh ke pipi. Kalau aku tertidur, katanya, jeda pendek. Bangunkan pelan. Anastasia mengangguk. Aku di sini. Ferdi mengangguk kecil. Bagus. Ia meraih tangan Anastasia. Menggenggam. Menguatkan. Aku mencintaimu, bisiknya. Aku juga, jawab Anastasia. Aku akan selalu. Malam turun seperti selimut tipis. Monitor berdetak pada ritme yang tidak terburu-buru. Ferdi memejamkan mata. Napasnya memanjang, lalu memendek, lalu kembali rata. Anastasia mengatur napasnya sendiri agar seirama, seakan 2 perahu kecil yang memilih mengapung berdampingan. Tidurlah, katanya lirih. Aku di sini. Genggaman itu, yang tadi hangat, perlahan mengendur. Anastasia merasakan hangat menipis, seperti api kecil yang memilih padam dengan sopan. Tidak ada gaduh. Tidak ada jerit. Hanya keheningan yang mendadak luas. Lalu, garis di layar menjadi lurus. Tenang sekali. Anastasia tidak berteriak. Ia mendekat, menempelkan pipi pada punggung tangan Ferdi. Terima kasih, bisiknya. Untuk hari-hari yang kita kumpulkan. Untuk keberanianmu. Untuk sandiwara yang akhirnya mengajarkan kita jujur. Air mata turun, sebentar-sebentar, seperti gerimis yang membuat tanah harum. Ia mengecup tangan itu lama-lama. Pulanglah, ucapnya. Aku akan menjaga yang kau titipkan. Cinta. Dan diriku. Pagi berikutnya, matahari menyalami jendela rumah sakit. Berkas administrasi beres. Pelukan keluarga berpindah-pindah. Ayah Ferdi menepuk bahu Anastasia. Ibu Ferdi memeluknya erat, erat sekali, seakan menahan 2 orang sekaligus dalam satu pelukan, anaknya dan menantunya. Anastasia berjalan keluar, menatap langit yang tiba-tiba tampak lebih tinggi. Ia menarik napas panjang, menahan, mengembus. Di telapak tangannya, ia merasa ada peta kecil yang sebelumnya kabur menjadi jelas. Jalan pulang, jalan pergi, jalan bertahan. Beberapa hari setelah itu, Anastasia kembali ke hotel. Bukan untuk mengikat diri pada masa lalu, melainkan untuk menaruh bunga di atasnya. Lobi masih lembab, tapi kini terasa ramah. Rian mengangkat wajah, senyum cepat, jujur. Kau baik? Tanyanya. Anastasia mengangguk.
Aku berjalan, jawabnya. Pelan. Ia meletakkan seikat kecil bunga liar di meja resepsionis, lalu sebuah kartu pos tanpa perangko. Di sisi kiri, gambar kolam dengan pantulan bulan. Di sisi kanan, kalimat pendek, "Terima kasih sudah menunggu. Teruslah menyalakan lampu." Rian membacanya, mengangguk. "Minggu depan lampu lobi diganti," katanya. "Aku pilih yang hangat, supaya orang yang masuk tidak merasa tersesat." Anastasia tersenyum. Bagus. Ia menatap gantungan kunci kuningan bernomor 104. Angka itu berkilat sebentar, terkena cahaya yang menyeberang dari jendela. Ia tak memintanya hari itu. Tidak. Ia hanya menunduk, sejenak, seperti memberi salam. Lalu melangkah lagi. Pelan. Pasti. Dengan hati yang, untuk pertama kali setelah sekian lama, tidak menuntut selain hadir. Beberapa minggu berlalu. Hari-hari menemukan ritmenya sendiri. Pelan, manusiawi. Anastasia kembali bekerja, bukan untuk menenggelamkan diri, melainkan untuk belajar berjalan lagi. Ia bangun lebih pagi, menyeduh kopi yang tidak terlalu pekat, menyalakan radio kecil yang suaranya serak, lagu-lagu lama memenuhi sudut rumah. Usai membereskan meja makan, ia membuka jendela, membiarkan cahaya masuk, lalu mengucapkan satu kalimat yang jadi kebiasaan barunya. "Selamat pagi, Ferdi." Setelah itu barulah ia melangkah. Satu demi satu. Sore yang biru abu, Anastasia mengemudi ke arah yang sudah dikenalnya. Jalan berkelok, kios buah yang menaruh jeruk di ember plastik, halte tua yang catnya tergerus, lalu, gerbang berkarat yang kini tak lagi terasa mengancam. Di baliknya, Hotel Anggrek Kencana tetap berdiri, tua, namun seperti bertumbuh pelan. Di halaman, Bougainville tampak lebih rapi. Ada bekas siraman. Ada perhatian. Pintu lobi berderit, menyambutnya dengan bau lembab yang entah kenapa kini terasa ramah. Rian mengangkat wajah. Senyumnya cepat, bukan basa-basi, melainkan sapaan orang yang mengingat. "Kau kembali," katanya. "Aku kembali," jawab Anastasia. Ia meletakkan sesuatu di meja, seikat kecil bunga liar, dan sebuah kartu pos tanpa perangko. Di sisi kiri kartu, gambar kolam tua dengan pantulan bulan. Di sisi kanan, tulisan tangan rapi. Bukan pidato panjang. Hanya 2 kalimat. "Terima kasih sudah menunggu. Teruslah menyalakan lampu." Rian membaca pelan, mengangguk. "Lampu lobi diganti minggu depan," katanya sambil menatap bola lampu kuning di atas kepala. "Aku akan pilih yang hangat. Biar orang yang masuk tak merasa tersesat." Anastasia tersenyum. Bagus. Ia mengusap meja resepsionis, merasakan serat kayu yang bercerita lebih banyak daripada yang kita sangka. "Boleh aku lihat 104?" Rian mengulurkan kunci kuningan. Angkanya tetap jelas, 104, seperti alamat yang tak mungkin hilang dari peta hati. Koridor menyambut jejak langkahnya. Dinding krem, karpet yang sedikit aus. Anastasia membuka pintu 104. Udara di dalam tak sesak seperti dulu. Jendela dibuka. Tirai ditarik. Cahaya sore menumpuk di sprei yang kini lebih putih, lebih rapi. Ia duduk di tepi ranjang. Telapak tangannya menekan pelan permukaan selimut. Sapaan hening pada sesuatu yang tak terlihat. "Aku datang," ujarnya. Bukan untuk mengikat diri pada masa lalu, tapi untuk menaruh bunga di atasnya, lalu melangkah lagi. Ia berdiri, menatap lukisan pantai yang dulu terasa palsu. Aneh, sekarang lukisan itu tidak lagi mengganggu. Pantai, pikirnya, tak harus nyata untuk menjadi tempat pulang. Di meja kecil, ia menaruh seikat bunga liar yang tadi dibawanya. Tak ada vas. Tak apa. Bunga-bunga itu bersandar pada dinding. Sederhana, jujur. Anastasia menutup mata sebentar, membiarkan kenangan lewat seperti parade yang rapi. Tawa. Keripik. Kolam. Suara yang tak sampai. Janji tanpa gaun. Genggaman yang melepas dengan sopan. Lalu, hening yang hangat. Hening yang dulu menakutkan, kini menjadi selimut. Ketika ia kembali ke lobi, Rian sedang melayani seorang tamu, perempuan paruh baya dengan koper kecil. Perempuan itu tampak lelah. Mata bengkak, bahu turun. Rian melirik Anastasia, memberi angguk yang samar, isyarat yang hanya dimengerti orang-orang yang pernah menunggu di tepi kolam. Anastasia mendekat pelan. "Halo," sapanya pada tamu itu. "Kau baik-baik saja?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku hanya butuh tempat berdiri sebentar."
Anastasia mengangguk. Di sini boleh duduk juga, ujarnya. Dan kalau mau, ada kafe seberang yang tehnya hangat. Mereka bertiga berdiri di bawah lampu lobi yang agak redup. Tidak ada kata ajaib. Tidak ada resep cepat. Hanya kesediaan untuk mendengar. Rian menulis nomor kamar, menyerahkan kunci, dan menyelipkan kalimat yang dulu pernah ia simpan untuk Anastasia. Kau tidak sendirian, katanya. Perempuan itu mengangguk, memeluk kunci seakan memeluk alasan untuk bertahan selangkah lagi. Malam turun lebih cepat. Di luar, lampu jalan memantulkan cahaya pada genangan. Anastasia dan Rian menyeberang ke kafe. Meja yang sama. Kursi yang sama. Uap teh naik, menggambar garis yang lekas hilang. Aku diterima jadi karyawan tetap, kata Rian, suaranya ringan. Bos senang karena kunjungan meningkat. Lobi akan dicat ulang. Dan mereka memutuskan tidak mengganti kunci kuningan. Katanya, beberapa hal perlu dibiarkan tetap tua, supaya orang ingat. Anastasia tertawa kecil. Benar. Biar ada yang jadi jangkar. Rian menatap keluar jendela. Kau tahu, ujarnya, aku sempat merasa bersalah karena memegang rahasia orang lain. Tapi malam itu, ketika kau mendengar cerita Ferdi, aku paham, kadang tugas kita hanya menjaga pintu. Membukanya saat ada yang kembali. Anastasia memutar cangkirnya, menikmati bunyi halus porselen. Dan memastikan ada cahaya, tambahnya. Sekecil apapun. Sebelum pulang, mereka berjalan ke tepi kolam. Air tenang, memantulkan bulan yang separuh. Bangku yang dulu dipakai Ferdi masih ada. Catnya tergerus, tapi kukuh. Anastasia duduk. Angin malam menyapu pelan, menghadirkan dingin yang tidak bermusuhan. Aku baik, katanya lirih. Entah kepada siapa. Mungkin kepada bulan. Mungkin kepada air. Mungkin kepada seseorang yang tak kelihatan duduk di sampingnya. Aku akan hidup baik. Di gerbang, Anastasia menoleh sekali lagi. Hotel tua itu tidak tiba-tiba berubah jadi istana. Tidak perlu. Ia adalah apa adanya, dan justru itu yang membuatnya layak jadi tempat menyimpan pulang. Ia masuk mobil. Menyalakan mesin. Lampu depan menoreh garis tipis di aspal. Sebelum bergerak, ia mengetik kalimat yang bukan untuk dikirim, melainkan untuk diingat. Cinta tidak selalu tampak seperti pelukan. Kadang, ia seperti kunci. Membuka. Melepas. Mengantar orang yang kita sayang ke ruang yang lebih lapang. Ia tersenyum. Menghapus. Menghela napas. Lalu melaju, pelan, pasti, menyusuri malam yang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terasa seperti teman. Hari-hari berikutnya tumbuh seperti rumput setelah hujan. Tidak mewah, tapi hijau juga. Anastasia mulai menandai peta kecil di dinding kamarnya. Bukan peta resmi, hanya kertas kraft dengan garis-garis yang ia gambar sendiri. Ia tancapkan pin warna sesuai suasana, ungu untuk tempat yang menyimpan rindu, hijau untuk yang memberi tenang, kuning untuk tempat yang ingin ia datangi. Soto Pak Darto, ungu. Kafe seberang, hijau. Kolam hotel, ungu dan hijau sekaligus. Jalan setapak ke bukit, kuning yang sudah berubah hijau. Setiap pin ditancapkan, ia membisikkan kalimat pendek, seperti mantra yang tidak butuh panggung. Terima kasih, sudah sampai. Di kantor, ritme barunya diterima tanpa tanya. Ia pulang tepat waktu, menolak lembur yang tidak perlu, dan setiap Rabu sore ia ke balai warga untuk menemani anak-anak mengeja. Pada mulanya suara Anastasia gemetar, namun mata-mata kecil yang antusias adalah penawar gemetar paling ampuh. Kita mulai dengan cerita tentang lampu di lobi hotel, katanya pada pertemuan ketiga. Anak-anak tertawa, lalu hening, lalu bertanya, kenapa lampu harus hangat, kenapa bugenvil perlu disiram, kenapa angka 104 bisa terasa seperti alamat. Anastasia menjelaskan pelan, mengubah kisah menjadi pelajaran sederhana. Menunggu bukan berarti diam, lampu dinyalakan agar orang berani masuk, nomor pintu adalah cara hati mengingat rumah. Pada tanggal 10 bulan itu, janji sederhana mereka, jam 10, kafe seberang, teh hangat, terpenuhi lagi. Hujan gerimis, kanopi mengetuk-ngetuk seperti jari yang sabar. Rian lebih tenang sekarang. Ia bercerita tentang tamu-tamu yang datang lalu pergi dengan pundak lebih ringan. Ada sopir truk yang tertidur di kursi lobi 1 jam, lalu bangun dan berkata ia rindu ibunya. Ada perempuan muda yang menulis 1 kalimat di buku coklat. Aku ingin berani memaafkan diriku. Ada pasangan muda yang berdebat kecil di depan pintu,
lalu masuk sambil tertawa karena Rian meminjamkan payung berwarna mencolok yang entah dari mana. Buku bersampul coklat itu, yang memuat daftar tempat lama Ferdi, kini menjadi semacam buku tamu yang lain. Halaman belakangnya diisi baris-baris pendek. Tidak ada nama lengkap. Tidak ada alamat. Hanya kalimat-kalimat yang terasa seperti batu kecil yang ditaruh di tepi sungai, agar arus tahu arah. Ayahku tidak keras, ia hanya lelah. Aku takut pulang, tapi aku pulang. Aku memaafkan, meski belum mengerti. Rian menyimpan buku itu di laci, dan setiap kali Anastasia datang, ia mengeluarkannya, memintanya membaca 2-3 baris saja. Tidak banyak, biar tetap haus. Suatu minggu pagi, Anastasia mengajak Ibu Ferdi berjalan ke pasar. Mereka belanja sayur, menawar cabai, tertawa ketika penjual ikan mengaku hafal wajah mereka. Mereka membeli bibit bugenvil lagi, kali ini merah muda, untuk ditanam di halaman rumah orang tua. Ibu Ferdi menuang air dari kendi kecil. Anastasia menutup tanah dengan telapak. Biar halaman ini selalu punya alasan untuk berbunga, ucap sang ibu. Dan kalau suatu hari kau rindu, kau datang, melihat, lalu pulang lagi. Anastasia mengangguk. Rindu memang tidak selalu harus diselesaikan. Kadang cukup ditaruh, diberi air, dibiarkan mekar. Sore harinya, Anastasia kembali ke hotel. Lobi sudah bercahaya hangat. Karpet lebih bersih. Meja dipernis. Di sudut, pot bugenvil kecil mulai memanjat, daunnya mencari-cari pegangan. Di dinding, ada bingkai kayu berisi foto lama Lobi, sebelum dicat, dan sebuah kalimat pendek di bawahnya. Beberapa hal perlu tetap tua, agar kita ingat pulang. Rian menunjukkan gantungan kunci baru, bukan untuk mengganti, hanya untuk merapikan. Kuningan lama tetap dipakai. Angka 104 masih tegas. Boleh kupinjam 104 sebentar? Tanya Anastasia. Rian mengangguk, mengulurkan kunci. Koridor menyambut langkahnya seperti lorong yang sudah hafal suara sepatunya. Di dalam kamar, jendela dibuka. Tirai bergerak pelan. Cahaya sore masuk seperti tamu yang sopan. Anastasia duduk di tepi ranjang. Ia menaruh seikat bunga liar di meja kecil. Aku datang, katanya lirih. Bukan untuk berdiam. Untuk berpamitan yang baik. Sekali lagi, lalu berjalan lagi. Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya tidak sama dengan setahun lalu. Ada garis yang lebih tegas. Ada mata yang lebih tenang. Ia memegang kalung tipis di leher. Cincin lama menggantung di sana. Dekat detak yang tak pernah berhenti. Dekat, tapi tidak mengikat terlalu kencang. Gumamnya, mengulang kalimat di bukit. Senyum kecil muncul tanpa diperintah. Menjelang malam, kafe mulai ramai. Seorang pemuda dengan ransel duduk di meja sebelah, menatap keluar jendela ke arah lobi. Anastasia menangkap tatapannya, tatapan orang yang bingung, yang butuh tempat untuk menaruh kalimat. Ia menggeser kursinya selangkah. Kalau mau duduk di sini, silakan, ujarnya pelan. Pemuda itu mengangguk, canggung, lalu duduk. Rian datang membawa satu cangkir teh tambahan tanpa diminta. Hangat, katanya pendek. Untuk memulai. Mereka bertiga tidak terburu-buru bertanya apa-apa. Di ruangan yang sempit itu, suara hujan mengisi kekosongan yang sering diisi prasangka. Lama kemudian, pemuda itu berdehem, lalu bercerita, sepotong, tentang ayah, tentang salah paham, tentang kerikil-kerikil kecil di sepatu yang lama-lama melukai. Anastasia mendengarkan, menaruh telinga tanpa menaruh vonis. Sesekali ia mengangguk, sesekali ia menyodorkan tisu. Rian menambahkan air panas ke cangkir yang mulai dingin. Cerita pemuda itu tidak selesai malam itu. Tidak perlu. Ia berdiri, mengucap terima kasih yang kaku, lalu menyeberang ke lobi. Dari balik kaca, mereka melihat Rian menyerahkan kunci kuningan, dan kilatan angka 104 menyala sebentar. Anastasia tersenyum kecil. Ia tahu, pagi nanti, pemuda itu mungkin akan menulis satu kalimat di buku coklat. Ketika Anastasia pulang malam itu, jalanan basah memantulkan lampu-lampu seperti bintang yang jatuh ke aspal. Di tikungan terakhir sebelum rumah, ia memperlambat mobil, menurunkan kaca. Udara malam masuk, membawa aroma tanah dan sisa hujan. Ia menatap ke depan, bukan ke belakang. Di bibirnya, kalimat yang dulu terasa berat kini meluncur ringan. Selamat jalan, Ferdi. Lihat, aku benar-benar bisa. Di teras rumah, ia menempelkan punggung pada daun pintu. Memejam sebentar. Detak di lehernya pelan, pasti. Di dinding kamar,
Peta kecil itu menunggu. Beberapa pin masih kuning. Banyak yang sudah hijau. Ia mengambil penanda, menatap satu titik yang sejak lama ingin ia datangi, bukan tempat, melainkan kebiasaan baru. Duduk tiap minggu bersama orang-orang yang mau bercerita, menyalakan lampu sebelum gelap, menyiram bugenvil sebelum layu, membaca 2 baris dari buku coklat sebelum tidur. Terima kasih, bisiknya pada malam, pada dirinya, pada kisah yang telah sampai. Sudah menunjukkan jalan pulang. Ia mematikan lampu ruang tengah, meninggalkan satu lampu kecil di dekat jendela. Hangat. Cukup. Seperti lobi hotel tua yang setia menunggu, agar siapapun yang mengetuk, tahu, ada yang membuka.